Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Endah Kemalasari, di channel MathF. Mathematics is fun. Pada video ini, saya akan membahas materi trigonometri. Mulai dari perbandingan trigonometri, sudut istimewa, sampai dengan nilai sudut trigonometri. Sebelum kita mulai memahami materi ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Quotes hari ini. Keberhasilan bukan hanya milik orang pintar saja, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie. Teman-teman, jangan pernah menyerah ya dalam belajar, karena dengan ketekunan teman-teman, pasti teman-teman bisa berhasil. Yakin, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi, semangat! Oke, pada video kali ini, kita akan belajar materi trigonometri, dimulai dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga siku-siku? Teman-teman pasti sudah tahu semua ya. Apa saja sih ciri-ciri dari segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sudut 90 derajat. Sisi yang mengapit sudut 90 derajat ini disebut sisi siku-sikunya. Nah, untuk lebih jelasnya, agar teman-teman tidak keliru dalam menganalisa segitiga siku-siku, yuk kita kasih nama segitiga siku-sikunya. Kita misalkan sudut yang paling sebelah kanan adalah sudut alfa. Dan sisi yang mengapit sudut segitiga siku-siku yang berdiri tegak, yang vertikal, kita sebut sebagai sisi Y, karena dia sejajar dengan sumbu Y. Kita sebut sebagai sisi depan, karena dia berada di depan sudut alfa. Kemudian, sisi yang sejajar dengan sumbu X kita namakan X. Kita kasih nama sisi samping. Kenapa sisi samping? Karena dia ada di samping sudut alfa. Nah, ini ada sisi yang paling panjang nih. Sisi yang paling panjang disebut juga sebagai hipotenusa. Sisi yang paling panjang ini kita sebut dengan R atau sisi miring. Gimana? Paham ya? Sudah bisa membedakan mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sisi miring ini bukan berarti bahwa sisi yang bentuknya miring ya. Tapi yang disebut sebagai sisi miring pada segitiga siku-siku adalah sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri. Ketika kita memiliki segitiga siku-siku dengan sisi depan Y, sisi samping X, dan sisi miring R, maka untuk mendapatkan nilai dari sinus alfa, bisa menggunakan perbandingan sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Tergantung letak alfanya di mana. Karena letak alfanya ada di sini, berarti sisi depannya adalah Y dan sisi miringnya adalah R. Untuk teman-teman lebih mudah mengingatnya, kita buat singkatan ya, yang teman-teman lebih familiar untuk mengingatnya. Biasanya kita sebut dengan sin demi. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Dengan sisi depannya adalah Y dan sisi miringnya adalah R. Maka sinus alfa adalah Y per R. Untuk cos alfa sama dengan sisi samping sudut
dibagi dengan sisi miring. Biasanya kita singkat dengan kosami. Kos, samping, miring. Samping sudut alfa adalah sisi X. Dan sisi miringnya adalah sisi R. Maka cos alfa sama dengan X per R. Untuk tangen alfa, itu sama dengan sisi depan sudut per sisi samping sudut. Atau kita singkat dengan tan desa. Tangen, depan, per samping. Depan sudut alfa adalah Y. Dan samping sudut alfa adalah X. Maka tangen alfa sama dengan Y per X. Bagaimana? Sudah paham ya teman-teman? Berarti untuk perbandingan trigonometri, kita peroleh sin alfa sama dengan sisi depan sudut per sisi miring. Atau kita singkat dengan sin demi, depan per miring. Sama dengan Y per R. Untuk cos alfa adalah sisi samping sudut per sisi miring. Atau kita singkat kosami. Cos samping per miring. Sama dengan X per R. Untuk tangen alfa, itu sama dengan sisi depan sudut per sisi samping sudut. Kita singkat dengan tan desa. Tangen, depan, per samping. Sama dengan Y per X. Mudah bukan untuk mengingatnya? Yuk, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Dari segitiga ABC diketahui dua sisi yang mengapit sudut siku-siku. AB panjangnya 3 dan BC panjangnya 2. Tentukan nilai dari sinus alfa, cos alfa, tangen alfa, sin beta, cos beta, dan tangen beta. Oke, kita jawab sama-sama ya. Dari segitiga ABC, sekarang kita kerjakan dulu untuk yang sudut alfa ya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita perlu mengetahui panjang AC. Nah, panjang AC itu berapa ya? AC adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Karena dia adalah sisi yang terpanjang. Berarti kalau dia sisi miring, kita bisa cari menggunakan apa? Iya, betul. Bisa kita cari panjang AC menggunakan rumus Pythagoras. Masih ingat ya dengan rumus Pythagoras? Iya, betul. Rumus Pythagoras berarti sisi miring sama dengan akar dari panjang sisi AB kuadrat plus BC kuadrat. Kita peroleh AC sama dengan BC kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah AB kuadrat, 3 kuadrat. Maka akar dari 4 plus 9. Berarti akar 13. Oh, berarti panjang AC adalah 13. Setelah kita sudah mengetahui seluruh panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku, baru kita bisa menghitung besar dari sinus alfa, sinus beta, cos alfa, cos beta, dan tangen alfa, tangen beta. Yuk, kita hitung sama-sama. Untuk sinus alfa, tadi kita sudah pelajari ya, kalau sin tadi apa sih? Iya, betul. Sin adalah sinus alfa sama dengan sin demi. Sin itu sin depan per miring. Nah, karena alfanya ada di sudut A, berarti depan sudut A siapa? Iya, betul. Depan sudut A adalah BC. Kemudian sisi miringnya? Iya, sisi miringnya adalah AC. Maka sinus alfa adalah 2 per akar 13. Karena penyebutnya berbentuk akar,
Berarti kita rasionalkan terlebih dahulu ya. Kita kalikan dengan akar 13 per akar 13. Berapa ya hasilnya? Yuk kita hitung sama-sama. 2 kali akar 13 dibagi akar kali akar, berarti akar hilang ya. Berarti hasil dari sinus alfa adalah 2 per 13 akar 13. Mudah ya? Lanjut, cos alfa. Cos alfa adalah cos sami. Cos samping miring. Sisi samping dari alfa mana? Iya, sisi samping dari alfa adalah AB. Sisi miringnya tetap yang paling panjang. Sisi miringnya adalah AC. Maka cos alfa adalah 3 per akar 13. Penyebutnya juga masih berbentuk akar nih. Berarti harus kita rasionalkan juga ya. Kita kalikan dengan akar 13 per akar 13. Yuk kita hitung. Hasilnya 3 per 13 kali akar 13. Tangen alfa. Tandesa. Tangen itu depan per samping. Berarti depan sudut alfa adalah BC. Dan samping sudut alfa adalah AB. Maka tangen alfa adalah 2 per 3. Gimana? Untuk sudut alfa, sin cos tangennya paham ya? Kalau sudah bisa, kita lanjut ke sudut beta. Sinus beta. Berarti yang kita lihat sekarang sudut C di sini. Sinus beta karena sudut beta ada di sudut C. Sama dengan sin alfa. Kalau sin alfa tadi depan miring. Berarti sin beta juga sama. Sin beta juga depan per miring. Tapi kita lihatnya dari sudut beta. Kalau tadi sudut alfa depannya adalah BC. Tapi sekarang sudut beta depannya apa? Iya, betul. Sudut beta depannya AB. Sisi miringnya? Sisi miringnya tetap yang sisi terpanjang. Sisi miringnya adalah AC. Maka sinus beta sama dengan AB per AC. 3 per akar 13. Penyebutnya masih berbentuk akar, kita rasionalkan. Kali dengan akar 13 per akar 13. Hasilnya 3 per 13 akar 13. Lanjut, cos beta. Masih sama kita lihat dari sudut beta. Cos sami. Cos sisi samping per sisi miring. Sisi samping dari beta adalah BC. Sisi miringnya tetap AC. Berarti untuk menghitung cos beta, maka BC dibagi AC. 2 per akar 13. Penyebutnya masih berbentuk akar, kita rasionalkan. Kali akar 13 per akar 13. Hasilnya 2 per 13 akar 13. Lanjut. Tangen beta. Tandesa. Tangen itu depan per samping. Berarti depan dari sudut beta? Iya, betul. AB. Samping, sisi samping dari beta? BC. Maka tangen beta adalah AB per BC. Berapa hasilnya? Iya, betul. 3 per 2. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas bukan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau masih ada yang kurang cukup jelas, boleh ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Lanjut. Nah, untuk sin, cos, dan tangen, insya Allah sudah paham semua ya. Bagaimana dengan kosekan? Nah, kosekan. Kosekan alfa.
Kosekan adalah 1/sin alfa. Jadi nanti teman-teman gak usah bingung kalau ketemu dengan kata-kata kosekan. Kosekan adalah 1/sin alfa. Sekan, disingkat sek, alfa itu sama juga 1/cos alfa. Kemudian, kotangen alfa itu sama dengan 1/tangen alfa. Paham ya? Kita lanjut. Contoh yang kedua. Diketahui nilai dari sinus alfa sama dengan min 9/15. Di mana sudut alfanya berada antara 180 derajat dan 270 derajat. Berarti dia kuadran berapa, teman-teman? Iya, betul. Berarti dia ada di kuadran 3. Tentukan nilai dari cos alfa dan tangen alfa. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut alfa. Kita tentukan alfanya. Alfanya kita tentukan. Dari soal diketahui sinus alfa sama dengan min 9/15. Sama-sama kita ketahui bahwa sin adalah sin demi. Sin itu sisi depan per sisi miring. Berarti jika alfanya kita tulis di sudut A, berarti depan sudutnya yang mana? Depan sudutnya sisi BC. Betul. Karena dia sin demi, sin itu sisi depan per sisi miring, berarti sisi depannya bernilai berapa, nak? Iya, betul, bernilai 9. Maka panjang BC adalah 9. Depan per miring, berarti sisi miringnya 15. Sisi miring pada segitiga ABC ada yang di mana? Betul, ada di AC. Kenapa di AC? Karena AC adalah panjang sisi terpanjang, maka AC adalah 15. Ingat ya, sisi miring itu bukan sisi yang digambar dalam bentuk yang miring, tapi sisi miring dalam segitiga siku-siku adalah sisi yang paling panjang atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku. Oke, kita sudah punya panjang sisi BC 9, AC 15. Berarti kita harus mencari panjang AB. Menggunakan apa? Iya, betul, menggunakan Pythagoras. Karena sisi miringnya sudah diketahui, berarti kita mau mencari salah satu panjang dari sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku. Sisi apa itu? Ya, sisi AB. Berarti kita kurang ya. AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Berarti 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Sama dengan 200 akar dari 225 dikurang 81. Berapa ya? Iya, akar dari 144. Berapa akar dari 144? Iya, betul. Akar dari 144 adalah 12. Maka panjang AB sudah kita dapat. Panjang AB-nya 12. Setelah kita dapat panjang AB 12, berarti kita sudah punya seluruh sisi dari segitiga ABC secara lengkap. Sekarang kita cari ya, besar dari sudut cos alfa. Seperti teman-teman ketahui bahwa cos apa tadi? Cos sami. Cos sami adalah cos samping miring. Nah, sudutnya sudut apa nih? Sudutnya sudut alfa. Berarti cos alfa sama dengan samping miring. Sisi samping dari alfa mana? Sisi sampingnya adalah AB. Sisi miringnya AC. Berarti cos alfa adalah AB per AC. Maka 12/15. Nah, kok ada minusnya? Ingat, soal yang kita kerjakan sekarang, dia berada di kuadran 3. Kalau di kuadran 3, yang positif siapa? Kuadran 3 yang positif adalah tangen. Maka untuk cos alfa bernilai negatif. Maka cos alfa sama dengan -12/15. Kemudian tangen alfa.
tangen alfa. Tan desa. Tangen, depan, per samping. Berarti depan dari alfa adalah sisi BC. Samping dari sisi alfa adalah AB. Maka tangen alfa sama dengan BC per AB. 9/12. Bagaimana? Mudah bukan? Hebat. Sekarang kita lanjut ke sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Pasti teman-teman sudah pernah belajar kan tentang sudut-sudut istimewa? Berapa saja sih sudut-sudut istimewa itu? Iya, betul. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dan kelipatannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari yang sinus, cos, dan tangen terlebih dahulu. Sinus alfa untuk 0 derajat, berapa? Betul, 0 ya. Untuk sinus alfa 30 derajat, hebat, setengah. Sinus alfa 45 derajat, setengah akar 2. Sinus alfa 60 derajat, setengah akar 3. Sinus alfa 90 derajat, iya betul, 1. Untuk cos alfa bagaimana? Iya, betul. Untuk cos alfa kebalikan dari sinus. Berarti untuk cos alfa 0 derajat itu nilainya 1. Untuk cos alfa 30 derajat nilainya setengah akar 3. Cos alfa 45 derajat setengah akar 2. Cos 60 derajat setengah. Dan cos 90 derajat 0. Nah, untuk tangen alfa gimana? Tangen alfa itu sama juga sin alfa per cos alfa. Berarti tangen alfa sama dengan 0 bagi 1, 0. Kemudian tangen 30 derajat, setengah bagi setengah akar 3. Berarti sepertiga akar 3. Tangen 45 derajat, berarti setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Iya betul, 1. Kemudian tangen 60 derajat, setengah akar 3 bagi setengah. Iya, betul. Akar 3. Nah, sekarang tangen 90 derajat. 1 dibagi 0. Ingat, 1 dibagi 0 berapa ya? Iya, 1 dibagi 0 itu tak terhingga. Jadi, 1 dibagi 0 itu tak terhingga atau tidak terdefinisikan. Ketika kita memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, kita akan mendapatkan yang lebih dari yang kita bayangkan. Perbandingan sudut di semua kuadran. Gimana ya cara menghitung besar sudut di luar dari 90 derajat? Yuk kita sama-sama pahami. Untuk kuadran 1, 0 sampai 90 derajat semua bernilai positif. Sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen, semuanya bernilai positif. Untuk kuadran 2, sudut yang berkisar lebih dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Yang bernilai positif untuk kuadran 2 adalah sin, berarti untuk cos dan tangen bernilai negatif. Untuk lebih mudah mengingatnya, untuk kuadran 2 kita gunakan aturan 180 min alfa. Kuadran 3, sudut berkisar antara lebih dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Yang positif pada kuadran 3 adalah tangen. Maka sinus dan cos bernilai negatif. Rumusan atau aturan agar kita mudah mengingatnya untuk kuadran 3 adalah 180 derajat plus alfa. Untuk kuadran 4, sudut yang berkisar lebih dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang bernilai positif adalah cos. Maka sinus dan tangen bernilai negatif.
Untuk aturan sudutnya 360 derajat min alfa. Bagaimana untuk aplikasinya? Penerapan penggunaannya? Yuk sama-sama kita pahami. Menentukan sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Untuk yang 90 derajat, 0 sampai 90 derajat, teman-teman sudah hafal semua ya. Sekarang kita cari sudut yang lebih dari 90 derajat. Kita awali dengan kuadran 2. Sinus 150 derajat. Sinus 150 derajat itu berada di kuadran 2. Aturan pada kuadran 2 adalah 180 min alfa. Berarti untuk mendapatkan 150, berarti 180 derajat dikurang berapa? Iya, betul. Untuk mendapatkan 150 derajat, berarti 180 harus dikurang 30 derajat. Maka, sinus 150 sama juga dengan sinus 30 derajat. Positif atau negatif? Ingat, di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Maka, sin 30 derajat di sini bernilai positif. Berapa nilai sin 30? Iya, betul. Nilai sin 30 adalah setengah. Maka nilai dari sin 150 derajat sama dengan setengah. Lanjut. Cos 150 derajat. Masih sama di kuadran 2. Cos 150 derajat. Aturannya 180 min alfa. Berarti 180 dikurang 30 derajat. Karena di kuadran 2 yang positif adalah sin, maka cos bernilai negatif. Negatif min cos 30 derajat. Berapa cos 30 derajat? Iya, betul. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Karena min cos 30 derajat, maka min setengah akar 3. Maka nilai dari cos 150 derajat adalah min setengah akar 3. Tangen 150 derajat. Sama. Tangen 180 dikurang berapa? 180 dikurang 30. Yang positif, kuadran 2, sin. Maka tangannya negatif. Negatif tangen 30. Berarti negatif 1/3 akar 3. Maka tangan 150 derajat sama dengan min 1/3 akar 3. Bagaimana? Sudah paham ya? Kita lanjut. Menentukan sudut yang lebih besar dari 180 derajat. Kuadran 3. Sinus 225 derajat. Di kuadran 3, sudah sama-sama kita ketahui bahwa aturannya 180 plus alfa. Jadi, untuk mendapatkan 225, berarti 180 harus kita tambahkan dengan 45 derajat. Di kuadran 3, yang bernilai positif adalah tangen. Maka sinus bernilai negatif. Min sin 45 derajat. Sin 45 derajat bernilai setengah akar 2. Maka untuk min sin 45 derajat adalah min setengah akar 2. Cos 225 derajat. Masih di kuadran 3. Berarti aturannya masih sama. Cos 180 derajat ditambah berapa? Biar hasilnya 225. Ditambah 45 derajat. Karena di kuadran 3 yang positif adalah tangen, maka cos bernilai negatif. Maka min cos 45 derajat. Cos 45 juga setengah akar 2. Maka min cos 45 adalah
min setengah akar 2. Tangan 225 derajat, berarti tangan 180 derajat ditambah 45 derajat. Di kuadran 3 tangan bernilai positif, maka tangan 225 derajat sama dengan tangan 45 derajat. Maka tangan 225 derajat bernilai 1. Menentukan sudut yang lebih besar dari 270 derajat. Kuadran 4. Sinus 300 derajat. Di kuadran 4, aturannya 360 dikurang alfa. Berarti untuk mendapatkan 300 derajat, 360 derajat harus kita kurangi dengan 60 derajat. Karena di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos, maka sinus 300 derajat sama dengan minus sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat hasilnya setengah akar 3, berarti sinus 300 derajat sama dengan min setengah akar 3. Cos 300 derajat sama, berarti cos 360 dikurang 60 derajat. Karena di kuadran 4 cos positif, maka cos 300 derajat sama dengan cos 60 derajat. Maka cos 300 derajat sama dengan setengah. Tangan 300 derajat. Tangan 300 derajat sama dengan tangan 360 dikurang 60 derajat. Yang positif cos, berarti tangannya negatif. Tangan 300 derajat sama dengan min tangan 60 derajat. Sama dengan min akar 3. Bagaimana? Teman-teman sudah bisa kan menentukan nilai sudut yang lebih besar dari 90 derajat? Pasti bisa. Bagaimana dengan sudut yang lebih besar dari 360 derajat? Mudah kok. Yuk sama-sama kita pahami ya. Untuk menentukan sudut yang lebih besar dari 360 derajat, teman-teman cukup mencari kelipatan dari 360 derajat. Contohnya, sinus 405 derajat. Sinus 405 derajat itu berapa kali kelipatan dari 360? Iya, betul. Sinus 405 cukup 1 kali. Maka sinus 405 itu sama dengan sinus 1 kali 360 derajat ditambah. Berapa? Iya, betul. Ditambah 45 derajat. Maka sinus 405 derajat sama dengan sinus 45 derajat. Maka hasilnya sinus 405 derajat sama dengan setengah akar 2. Contoh yang berikutnya, cos 750 derajat. 750 derajat itu berapa kali kelipatan dari 360 ya? Iya. 2 kalinya dari 360. Karena 2 kali 360 adalah 720. Berarti cos 750 derajat sama dengan cos 2 kali 360 derajat ditambah 30 derajat. Maka cos 750 derajat sama dengan cos 30 derajat. Cos 750 berapa hasilnya? Setengah akar 3. Bagaimana dengan tangan 495 derajat? Berapa kelipatan 360? 1 kali ya. Karena 1 kali berarti tangan 495 derajat itu sama dengan tangan 1 kali 360 derajat ditambah 135 derajat. Sama dengan tangan 135 derajat.
Nah, kalau tangan 135 derajat berarti ada di kuadran berapa? Iya, betul. Ada di kuadran 2. Kalau kuadran 2 aturannya 180 min alfa. Kuadran 2 siapa yang positif? Sin. Maka tangan bernilai negatif. Maka minus tangan 45 derajat. Karena 180 harus dikurang 45 untuk mendapatkan 135. Maka tangan 495 derajat sama dengan minus tangan 45 derajat. Sama dengan minus 1. Mudah bukan? Kalau teman-teman sudah memahami dengan baik, yuk kita kerjakan latihannya ya. Selamat berlatih. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak akan pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri. Semangat berbuat baik ya teman-teman, dan jangan lupa niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.